Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fikir Dwi Wicaksono SPD MPD dan Ibu Mereta Della Rosa MA PhD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter serta teman-teman kelompok 3 yang sudah menyempatkan hadir pada Gimit perkuliahan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elis dengan 3 digit NIM terakhir 104 yang akan bertugas sebagai moderator presentasi kali ini dengan topik pendidikan karakter anti perundungan. Next slide. Nah, perundungan atau yang sering disebut bullying ini merupakan perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik perundungan tersebut dilakukan oleh individu maupun kelompok. Selanjutnya, bentuk perundungan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada verbal, fisik, sosial, dan siber. Saya mengambil kasus bullying di SMA N4 Pasuruan. NS, siswa kelas 11 di SMA N4 Pasuruan, Jawa Timur, berusia 17 tahun ini merupakan korban perundungan teman sekelasnya. Puncaknya pada 17 Agustus 2024, NS menceritakan kepada kakaknya yaitu Faris Rahman bahwa ia telah dikeroyok oleh teman-temannya. Pada 21 Agustus 2024, NS dibawa ke rumah sakit jiwa di Lawang karena depresi berat. Keesokan harinya, pelaku datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan keluarga korban juga sempat memaafkan. Tak disangka ternyata keluarga korban memutuskan membawa kasus ini ke jalur hukum dan melaporkannya ke Polres Pasuruan didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Jawa Timur. Dan tepat pada tanggal 28 Agustus 2024, 4 saksi dipanggil untuk pemeriksaan. 4 saksi tersebut terdiri dari 2 pelajar, 1 kepala sekolah, dan 1 guru BK. 29 Agustus 2024, 8 saksi tambahan dipanggil, termasuk 3 teman SMP NS yang juga pelaku perundungan sejak kelas 9. Meski sebelumnya kasus ini sudah sering ditangani oleh guru BK. Jadi sejak kelas 9 NS ini juga dibully oleh ketiga temannya yang saat ini kembali melakukan bullying kepadanya di kelas 11. Akan tetapi pada 23 Oktober 2024, keluarga korban memutuskan mencabut laporan ini dari pihak kepolisian. Kesepakatan ini diperoleh dari keluarga korban, sekolah, dan keluarga yang diduga melakukan bullying, sepakat agar kasus ini diselesaikan secara restoratif justice. Next slide. Nah, lalu bagaimana langkah penyelesaian dalam menangani kasus perundungan atau bullying ini? Yang pertama, penanganan medis dan konseling. Memberikan bantuan medis jika diperlukan untuk mengobati luka fisik akibat trauma yang dialami korban. Selain itu, konseling juga penting untuk mendukung kesehatan mental korban dan membantu mereka mengatasi trauma serta memulihkan kesejahteraan emosional. Yang kedua, melaporkan ke pihak berwajib. Jika kejadian tersebut melibatkan tindak kriminal seperti kekerasan fisik, penting untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau otoritas hukum lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku mendapat sanksi hukum yang sesuai dan sebagai efek jera untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Yang ketiga, kerjasama dengan instansi yang terkait. Penanganan korban tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi perlu ada kolaborasi antara berbagai instansi seperti KPAI, rumah sakit, psikiater, atau organisasi non-pemerintah yang memiliki peran dalam memberikan bantuan atau perlindungan lebih lanjut. Yang keempat, dukungan jangka panjang untuk korban. Selain penanganan awal, korban juga membutuhkan dukungan berlanjutan.
Ini termasuk terapi psikologis lanjutan, bantuan sosial, atau memberikan sanksi terhadap pelaku seperti dikeluarkannya dari sekolah dan sebagainya. Yang kelima, edukasi dan pencegahan. Salah satu cara untuk mengurangi angka kejadian yang serupa adalah dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak asasi manusia, mengenali tanda-tanda kekerasan, serta mempromosikan pencegahan dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya dan konsekuensi dari kekerasan atau perilaku menyimpang lainnya. Atau mungkin bisa kalian simak lebih lanjut pada pertemuan berikutnya terkait topik implementasi program anti perundungan. Nah, mungkin bisa untuk mengedukasi seperti membuat poster atau menciptakan aplikasi, kemudian membentuk komunitas untuk memberikan konten yang menarik di sosial media. Dan yang terakhir yaitu evaluasi secara berkala. Proses penanganan dan dukungan terhadap korban harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan apakah bantuan yang diberikan efektif, serta untuk menilai apakah ada perubahan yang diperlukan dalam pendekatan atau kebijakan yang diterapkan. Ini juga penting untuk memastikan pemulihan korban berlangsung dengan baik dan tidak ada kebutuhan yang terabaikan. Nah, kita bisa update terus melalui berita yang ada di YouTube atau televisi, kemudian dengan melihat angka pelaporan kasus perundungan di setiap bulan atau setiap tahunnya. Oke, next slide. Nah, berikut akibat yang muncul apabila kasus tidak mendapatkan solusi atau penyelesaian. Yang pertama, meningkatnya angka perundungan di Indonesia. Jika suatu masalah atau kasus seperti perundungan atau bullying ini tidak segera mendapatkan solusi, maka masalah ini akan terus berlanjut atau bahkan memburuk. Tanpa adanya penyelesaian, pelaku bisa merasa bebas untuk melakukan tindakan perundungan yang menyebabkan angka perundungan terus meningkat. Ini juga berpotensi menciptakan budaya yang lebih permisif atau membolehkan terhadap kekerasan verbal maupun fisik yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kurang nyaman ketika masalah tidak terselesaikan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan kekerasan atau ketidakadilan, maka lingkungan di sekitar individu, baik itu di sekolah, tempat kerja, atau di tempat umum bisa menjadi kurang nyaman dan tidak aman. Ini bisa membuat orang merasa cemas, takut, atau tidak bisa bersikap terbuka karena mereka merasa tidak ada perlindungan atau keadilan. Yang ketiga, mengganggu fisik dan psikis korban. Jelas ya bahwa korban dari kasus tersebut bisa mengalami dampak jangka panjang, baik secara fisik maupun psikologis. Misalnya, perundungan ini itu bisa menyebabkan stres, trauma, gangguan kecemasan, bahkan depresi. Nah, dampak ini dapat terus berlanjut dan mengganggu kesehatan mental dan fisik korban, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kualitas hidup mereka. Yang terakhir, keluarga menanggung beban biaya pengobatan. Jika kasus yang tidak diselesaikan melibatkan kekerasan fisik atau psikis, keluarga korban mungkin harus menanggung biaya pengobatan, terapi, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan pemulihan korban. Beban ini akan terasa dan sangat berat baik secara finansial maupun emosional, terutama jika penyelesaian atau dukungan dari pihak lain seperti institusi atau pemerintah tidak memadai. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut kalian dengan memperlakukan perundungan, apakah akan mempererat hubungan pertemanan? Bagi yang ingin menjawab bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Silahkan. Baik, saya akan bilang secara random kepada Kak Yosua, bisa menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Kalau menurut saya, perundungan tidak akan mempererat hubungan pertemanan. Mana ada orang yang tidak mau menerima dirinya dirundung atau dibully. Bukannya mempererat hubungan, malah menyimpan menyimpan rasa benci dan dendam kepada pelaku. Udah.
Saya juga setuju sama pendapatnya Mas Joshua karena kan perundungan juga dapat menciptakan rasa tidak nyaman antara pertemanan, terus bisa merusak kepercayaan juga. Itu sih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga sangat setuju dengan pendapat teman-teman terkait hal tersebut karena memang perundungan ini merupakan perilaku yang sangat menyimpang ya, karena memang sangat memberikan dampak negatif bagi korban sehingga tidak mungkin dapat mempererat hubungan pertemanan seperti itu. Jadi ya, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga sangat setuju dengan pendapat teman-teman semua dan pastinya tidak akan mempererat hubungan antar pertemanan kan. Nah, korbannya pasti memiliki rasa takut terhadap temannya dan juga trauma gitu kan. Ya gitu aja. Baik, saya semua setuju ya dari pendapat kalian semua. Tentunya perundungan tidak akan perbaiki hubungan pertemanan. Tetapi kalau pelaku dan pelaku akan mempererat pertemanan karena bekerja sama. Tapi kalau pelaku dengan korban tidak akan mempererat pertemanan. Mungkin dari itu saja. Terima kasih. Ya, jadi pendapat kalian itu semua benar ya. Di sini saya mau menambahkan sedikit saja. Jadi dengan memperlakukan perundungan, apakah akan mempererat hubungan pertemanan itu? Ya mungkin bisa jadi karena mungkin dalam satu circle itu ada yang kurang suka dengan anak tersebut, lalu ada anak lain yang ingin gabung ke circle tersebut, dan akhirnya anak tersebut harus mengikuti perintah dari circle itu untuk membuli anak tersebut agar dia bisa masuk atau gabung ke circle yang ia tuju. Nah, mungkin pada awalnya ada anggapan bahwa dengan ikut serta dalam perundungan tersebut, dia akan lebih mudah diterima dan mendapatkan status dalam kelompok. Dalam proses itulah, individu tersebut bisa merasa seolah-olah hubungan pertemanannya semakin erat karena mereka berada dalam barisan yang sama dengan yang lain dalam grup tersebut. Namun, sebenarnya hubungan yang tercipta tidak sehat karena didasarkan pada saling menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Tawaran solusi untuk mencegah adanya kasus perundungan atau bullying. 1. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya, yaitu dengan mendapatkan pengajaran pendidikan karakter yang positif, mendorong peserta didik agar saling menghargai dan menerima perbedaan karakter, latar belakang, agama, suku, dan budaya yang ada di sekitar mereka. Dengan begitu, mereka dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan bebas dari diskriminasi atau bullying di antara teman sebaya. 2. Membangun komunikasi antara anak dengan orang tua. Nah, pentingnya adanya interaksi yang terbuka dan jujur antara anak dan orang tua. Komunikasi yang baik dapat mempererat hubungan, memudahkan orang tua memahami kebutuhan dan perasaan anak, serta membantu anak merasa lebih didukung dalam perkembangan emosional dan sosialnya. Ketiga, adanya layanan pengaduan kekerasan di sekolah. Penting untuk menyediakan saluran atau layanan khusus yang memungkinkan siswa untuk melaporkan tindakan kekerasan atau perundungan yang terjadi di sekolah. Dengan adanya layanan pengaduan yang aman dan rahasia ini, diharapkan kasus kekerasan dapat segera ditangani dengan tepat sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar. 4. Sekaligus yang terakhir, menggunakan media sosial secara positif. Pentingnya memanfaatkan media sosial secara bijak dan konstruktif. Anak-anak, remaja, atau bahkan orang dewasa diharapkan dapat menggunakan media sosial untuk berbagi informasi yang bermanfaat, berkomunikasi dengan baik, dan menghindari perilaku negatif seperti bullying, penyebaran hoaks, atau penggunaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Oh ya, sebelum menginjak slide selanjutnya, ada satu pertanyaan lagi. Apakah pendidikan karakter seperti empati, toleransi, dan kerjasama itu efektif dalam mencegah perundungan? Bagi yang ingin menjawab, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Kalau menurut saya sangat efektif. Suruh saja siswa membayangkan jika mereka ada di posisi yang dirundung. Bagaimana perasaan mereka saat dirundung? Pastinya kan tidak enak kan? Nah, dengan siswa diajarkan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, siswa jadi lebih saling menghargai, yang dapat membangun hubungan lebih baik dalam pertemanan, sehingga mencegah terjadinya perundungan. Menurut saya juga sangat efektif dan dapat diterapkan di sekolah dasar ya. Karena dengan pendidikan karakter ini kita juga dapat mencegah perundungan atau bullying yang dilakukan oleh para siswa. Karena para siswa juga diajarkan yang tadi disebutkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kerjasama buat menciptakan lingkungan yang positif. Itu aja, terima kasih. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman. Itu sangat efektif karena pendidikan karakter seperti empati, toleransi, maupun kerjasama dapat mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Nah, pendidikan karakter ini dapat mengurangi perilaku yang agresif serta meningkatkan interaksi positif antar siswa. Seperti itu. Oke, saya akan menambahkan sedikit saja ya, soalnya saya setuju dengan pendapat teman-teman, karena dengan pendidikan karakter seperti empati dan toleransi, itu bisa menyebabkan tidak adanya perundungan, karena sebelum melakukan sesuatu, tentu si pelaku tersebut sudah mengetahui pemahaman tentang toleransi dan empati. Jadi tidak jadi melakukan perundungan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi saya setuju dengan pendapat kalian bahwa pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai positif seperti empati, toleransi, dan kerjasama itu memang sangat efektif jika diterapkan sejak dini. Juga pengawasan oleh orang tua dan guru serta kebijakan sekolah yang tepat itu sangat krusial dalam mencegah perundungan, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Next slide. Baik, sekian pemaparan materi terkait topik pendidikan karakter anti perundungan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.